Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muslika. Sebetulnya ini iseng-iseng aja sih, karena mungkin udah ada yang lihat di video sebelumnya itu ada tentang MC nikahan. Sebetulnya itu tugas kuliah. Jadi harus kayak MC di nikahan gitu. Jadi makanya bikin video itu, dan kebetulan lagi ada waktu aja, jadi pengen bikin video yang ini. Pembahasannya tentang public speaking. Ini sekedar sharing aja, maksudnya tidak ada maksud untuk menggurui, karena aku juga kan emang masih belajar. Jadi aku akan sharing apa yang aku tahu dan aku pelajari selama beberapa tahun belakangan ini, karena aku kuliah di komunikasi penyiaran Islam. Jadi public speaking adalah hal yang cukup melekat, karena emang ada tuntutan untuk bisa ngomong di depan banyak orang. Nah, mungkin dari public speaking dulu definisinya, atau gimana nih? Ya bolehlah dikit-dikit aja ya, maksudnya biar nggak terlalu formal. Jadi public speaking itu kegiatan berbicara di depan umum, kita menyampaikan suatu informasi atau suatu materi atau apapun yang kita punya di depan banyak orang. Nah, banyak yang bilang atau banyak yang nanya ke aku pribadi, gimana sih caranya untuk bisa pede, karena mungkin mereka ngelihat aku adalah seorang yang cukup pede untuk ngomong di depan banyak orang. Kalau lagi presentasi di kelas, cara ngomong aku yang cukup baik, dan ya intinya bisa untuk menghandle suasana gitulah. Bagaimana gimana sih caranya untuk bisa pede dan lancar ngomong di depan banyak orang tanpa terbata-bata, tanpa malu atau apapun itu. Kalau dari aku pribadi, karena aku dari dulu emang udah dilatih secara nggak langsung, dilatih untuk bisa ngomong sebenarnya ini backgroundnya baliknya jauh sih, pas SMP. Jadi pas SMP itu kan ikut OSIS, ikut pramuka. Nah, dalam diskusi-diskusi atau rapat-rapat itu, kalau di zaman aku, di tempatku, di SMP ku, kalau ada diskusi atau rapat gitu, semua anggota itu diharuskan atau diwajibkan untuk menyampaikan opininya. Ya karena namanya juga rapat ya, kita berbagi bahan, berbagi opini, berbagi pendapat. Ya emang tempatnya di situ kita mencari solusi atas suatu permasalahan. Jadi semua anggota diharuskan untuk menyampaikan opininya. Mau nggak mau dari situ terlatih untuk terbiasa ngomong, walaupun pada mulanya di skala kecil, karena kan rapat itu kan audiensnya ya kita sendiri aja gitu, sebagai anggota pramuka dan anggota OSIS ya teman-teman sendiri aja. Tapi dari hal kecil itu lama-lama mulai terbiasa. Jadi di luar dari rapat OSIS atau rapat pramuka, di kelas juga waktu itu udah mulai untuk kita sebagai murid itu ada tugas untuk bikin, kayak misalkan dikasih materi nih sama guru, kita dapat materi, kita cari bahannya, kita cari pembahasan apa yang perlu kita sampaikan. Nah, dan kita harus mempresentasikan materi itu di depan teman-teman kelas. Nah, dari situ ya mulailah terbiasa dan terlatih untuk ngomong di depan banyak orang. Belum secara, maksudnya audiensnya emang masih teman-teman kelas juga, tapi dari situ udah mulai terasah tuh kemampuan untuk ngomongnya, karena kan kita ngomong presentasi juga harus tertata. Maksudnya kita apa yang mau kita sampaikan, waktunya juga terbatas, kita nggak boleh keluar dari topik dan nggak bisa kepanjangan ngomongin satu materi, karena itu kan nanti akan orang-orang akan malas nyimak dan akan bingung ini sebenarnya intinya apa sih, kayak gitu. Jadi gimana caranya kita mengemas materi itu seramping mungkin biar apa yang kita sampaikan bisa ditangkap dengan mudah oleh audiens, kayak gitu. Nah, beranjak ke SMK, di SMK juga
waktu itu Kurtilas kurikulum 2013 kalau teman-teman masih ingat. Dan Kurtilas itu kan metodenya kita sebagai murid explore materi sendiri, kita cari materi sendiri dan kita sampaikan di depan kelas, di depan teman-teman kelas. Itu kita bikin laporan, kita bikin makalah, pokoknya udah kayak anak kuliahan aja. Tapi pada waktu itu masih SMK. Dan dari situ kan makin terlatih tuh kemampuan untuk ngomong di depan umumnya, makin mulai dari menyiapkan materi PowerPoint-nya, aku harus kira-kira poin-poin apa aja yang akan aku sampaikan. Dan dari situ mulai tertata lah cara bahasanya, dari pemilihan kata-kata juga semakin membaik, dari interaksi sama audiens. Waktu itu sebetulnya belum terlalu ini ya, aku masih fokus, masih sibuk, masih asik sama apa yang aku pengen sampaikan. Jadi aku belum bisa ngelihat audiens itu sebagai temen atau sebagai orang yang harus kita interaksiin gitu. Jadi pada waktu itu masih keasikan ngomong sendiri lah, intinya kayak gitu. Nah di kuliah makin karena kuliah kan emang tempatnya untuk kita explore, dan kalau dosen juga cuma paling mengevaluasi di akhir. Jadi dari awal perkuliahan emang kita yang harus cari materi, kita yang harus menyampaikan materi. Nanti dari ada pertanyaan kita jawab. Nah dari situ kan dari presentasi itu muncul kepercayaan diri itu sendiri, karena aku ngerasa aku udah menguasai materi yang aku pengen sampaikan. Dan ketika udah ada di depan untuk menyampaikan materi-materi yang harus yang memang harus disampaikan, ya aku dengan pede, dengan percaya diri, dengan luwes, gampang untuk nyampeinnya, karena aku udah tahu nih apa yang akan aku sampaikan. Sampai ke ke materi-materi yang dalam-dalamnya juga udah aku siapin, kira-kira audiens akan nanya soal apa. Dari situ muncul kepercayaan diri itu sendiri, karena kita ngerasa udah nguasain materinya, dan kita juga ngerasa ngomong di depan tuh kayak udah jadi kebiasaan aja kayak gitu. Nah kalau teman-teman nanya apa tipsnya, sebenarnya kebiasaan untuk ngomong di depan umum itu sendiri harus dilatih. Jadi maksudnya dengan kita sering-sering ngomong di depan umum, kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya. Dan selain itu, selain jam terbang istilahnya, selain jam terbang juga kita harus ngerti apa yang pengen kita sampaikan. Karena kalaupun kita udah sering ngomong di depan umum, tapi kalau materinya kita nggak paham, ya akan susah juga keluar dari otak gitu. Maksudnya aku sampai saat ini kalau disuruh untuk ngomong di depan umum tapi materinya aku nggak kuasai, ya aku mending nggak usah gitu. Maksudnya ya aku nggak menguasai materi ini, ya untuk apa? Orang-orang juga nggak akan dapat poin dari apa yang aku sampaikan. Yang ada nanti aku malah ngomong ngalor ngidul nggak jelas gitu. Daripada kayak gitu, mending kita pelajarin dulu materinya, kalau udah menguasai baru kita sampaikan, kayak gitu sih. Dan apalagi ya, biar nggak grogi, gimana sih, aku biasanya masih suka grogi sih sebetulnya. Kalau ngomong di depan umum masih kadang suka ada ala-alanya. Itu ya nggak apa-apa sih, itu berproses, namanya juga belajar. Kalau aku belajarnya dari kelas, dari presentasi yang ada di kelas itu dimanfaatin aja. Kalau misalkan ada presentasi kamu harus dapat bagian yang ngomong banyak, ya nggak apa-apa. Kalau kamu dapat bagian untuk jawabin pertanyaan, ya nggak apa-apa. Itu jadiin sebagai bahan latihan, bahan untuk untuk mengasah kemampuan bicara kita sih. Dan perbanyak kosakata sih, jadi biar kita nggak bingung mau ngomong apa di depan audiens kayak gitu. Dan lihat
audiensnya. Jadi kalau misalkan ngomong sama anak kecil, pilih kata-katanya yang gampang-gampang, yang sederhana-sederhana. Kalau misalkan audiensnya teman-teman apa ya, kayak misalkan teman-teman kuliah, mungkin bisa pakai bahasa-bahasa yang agak nggak tinggi sih, maksudnya bahasa-bahasa apa ya, textbook. Atau sebenarnya aku sih menghindari textbook ya, karena akan terlalu baku dan orang-orang juga kayaknya dengernya nggak enjoy. Jadi lebih ke bahasa-bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, kecuali kalau misalkan ada istilah-istilah yang emang harus mengacu pada satu bahasa tertentu, yang apa-apa dikeluarin. Tapi untuk penyampaian secara penjelasan kayak gitunya, aku rekomendasiin atau aku biasanya pakai bahasa-bahasa sehari-hari yang lebih mudah untuk dipahami kayak gitu. Apalagi? Udah sih, mungkin itu aja untuk teman-teman yang sering nanya kenapa aku bisa pede banget ngomong di depan umum. Padahal aku tuh kadang sejujurnya ya, kalau ngelihat audiens kadang gemeteran, kadang dingin, tangan tuh kadang suka aduh si anjir ini bisa gak ya, kadang nervous duluan aja gitu kalau udah lihat audiens. Tapi kalau selagi kita yakin dan paham sama materi yang akan kita sampaikan ya, kalau udah di atas stage atau udah ngadepin audiens dan harus ngomong, ya mau gak mau akan keluar sih. Yang penting kita paham apa yang kita sampaikan, dan bahasa yang akan dikeluarkan juga akan teratur dengan sendirinya kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa Mus sharing untuk episode kali ini. Mus akan sangat terbuka dengan masukan-masukan dari teman-teman semua. Di komen aja, asalkan komen yang kooperatif, jangan ngebully, karena belum siap untuk terima bulian. Komen-komen aja yang kalau misalkan ada komen, ada kritik, ada saran, gak apa-apa di komen aja. Kalau misalkan enggan untuk komen di bawah, bisa di DM di Instagram di Muslika Ayu. Kalau mau lebih intens lagi untuk komunikasi, bisa lewat Instagram. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.